Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Itu yang Bu Leli harapkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Sebelum pembelajaran kita telah mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan materi yang Bu Leli sampaikan mudah dipahami oleh anak-anak. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tema 3, sub tema 4 pada pembelajaran kedua. Anak ketahui ya, di Indonesia mempunyai keragaman. Indonesia sangat kaya. Karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai banyak keragaman perbedaan budaya, adat istiadat, bahasa, beda-beda dari pulau yang satu dengan pulau yang lain tidak sama. Begitu juga agamanya. Di Indonesia mempunyai 5 agama yang diakui di negara Indonesia. Apa saja itu? Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, ya, dan Konghucu. Itu agama Kristen sendiri itu dibagi menjadi 2, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Namun demikian, meskipun kita mempunyai agama, budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda, itu justru akan menjadi pemersatu. Menjadi kita akan semakin menarik karena keberbedaan itu, keragaman budaya akan semakin menjadi kaya. Dengan adanya keragaman dan perbedaan di negara Indonesia, kita justru harus semakin bersilaturahmi, harus semakin kokoh. Bukannya sebaliknya. Karena perbedaan itu justru membuat kita harus bisa saling menghormati perbedaan yang ada. Harus bisa menekan ego, keinginan kita pribadi, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kerukunan di dalam beragama, kerukunan di lingkungan kita ya, di masyarakat kita, apabila kita bisa hidup rukun, tidak ada perpecahan ya, itu sama saja kita sudah mencerminkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, yaitu mencerminkan sila ketiga. Apa bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia, dan itu sudah melambangkan dan mencerminkan dari semboyan negara kita. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sudah pernah menjelaskan tentang satuan waktu ya, tentang satuan waktu. Mari kita lanjutkan.
Apabila jarum pendek diangkat 9 menunjukkan pukul 9. Lebihnya berapa menit? Ingat ya, ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Dan jarum panjang di sini menunjukkan di angka 4. Sementara dari angka 12 ke angka 1 itu lamanya ada 5 menit. Berarti 5 kali 4. 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 berapa? 20. Berarti 9 lebih 20 menit. Sekarang Bu Leli akan menggambar jam. Bentuknya elip. Karena jam bisa berbentuk apa saja ya. Enggak harus bundar, enggak harus kotak. 6, 3, 9, 1, 2 ya, 4, 10, 11. Oke, sekarang kalau jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 2 menunjukkan pukul berapa? Ya, 12 ke angka 1 5 menit. Ke angka 2 menjadi 10 menit. Karena jarum pendeknya angka 7, maka ini menunjukkan pukul 7. Lebihnya berapa? Lebihnya 10 menit. Sekarang kita mencoba menghitung waktu. 1 jam ditambah 20 menit ada berapa menit? Yang ditanyakan adalah menit. Ya, sementara ini sudah sama, maka tidak perlu dicari. Berarti yang masih perlu dicari ini ya. Disamakan terlebih dahulu. Semua dijadikan ke menit dulu. Karena ini yang ditanyakan adalah menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, ditambah 20 menit, berapa? 0,8. Menjadi ada ya, 1 menit ada 60 detik. 3 menit ada 180 detik. Sekarang tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Apabila ada kalimat seperti ini,
Contoh. Ayah pergi ke Purwokerto tadi pagi. Ya. Ayah pergi ke Purwokerto tadi pagi. Ayah karena di awal kalimat ya itu harus ditulis huruf besar. Menjadi ayah pergi ke Purwokerto tadi pagi. Dan diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ya. Ayah yang pertama itu hurufnya kecil, padahal harusnya hurufnya besar. Ini berarti dicoret ya. Purwokerto meskipun di tengah-tengah, tetapi karena dia nama kota, maka tetap ditulis huruf besar. Karena apa? Karena nama anak, nama kota, nama gunung, nama provinsi, dan masih banyak lagi, itu menggunakan huruf besar. Dan diakhiri setiap kalimat digunakan ya, menggunakan tanda titik. Selanjutnya nomor 2. Dokter Umar sedang mengobati Andi yang sakit. Perhatikan, tanda titik juga bisa digunakan untuk penggunaan gelar ya. Untuk jabatan atau gelar ya. Contohnya dokter titik Umar, U-nya besar karena nama orang ya. Sedang mengobati Andi. Andi juga nama anak. Maka dia tetap ditulis huruf besar dan yang terakhir menggunakan tanda titik. Kenapa? Karena di akhir kalimat yaitu menggunakan tanda titik. Jadi tanda titik bisa digunakan untuk jabatan ya atau gelar ya, atau di akhir kalimat. Seperti yang tadi sudah Bu Leli jelaskan ya, bahwa tanda titik bisa digunakan untuk gelar ataupun ditempatkan di akhir kalimat. Latihan nomor 1. Hidup rukun
meski terdapat banyak perbedaan mencerminkan sila apa arti Bhinneka Tunggal nomor 3. 6 menit ditambah 25 detik sama dengan berapa detik? 3 jam ditambah 20 menit sama dengan berapa menit? Tulislah menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Satu, Rina meneruskan sekolahnya di Universitas Muhammadiyah. Purwokerto.
Rina meneruskan sekolahnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau kamu betulkan ya, anak-anak mencoba membenarkan. Dibetulkan baik itu tanda bacanya dan hurufnya. Selamat mengerjakan.